صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syakir Al-Atas, hafizahullah wa ra'ah, wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Juga seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik serta hidayah mulai malam ini sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran. Ada satu pembahasan yang nggak ada di kitab itu, ternyata kurang. Jadi kemungkinan ditulis di buku tulis, ya. Ditulisnya di buku tulis. Coba ini maju nih, mana terlalu kumpul di belakang. Ini maju, ini maju. Geser. Maju, skip. Siapin buku tulisnya ya. Udah, siapin buku tulisnya. Semuanya nulis. Jangan nggak ada yang nulis. Udah? Udah. Barisan pertama, apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Pekerjaannya. Apabila tidak punya wudu. Apa yang diharamkan pekerjaannya apabila tidak punya wudu? Tanda tanya. Tanda tanya gitu. Jangan tulis tanda tanya, enggak. Apa yang diharamkan pekerjaannya apa tadi? Apabila tidak punya wudu. Kemudian bawahnya, yang diharamkan pekerjaannya, yang diharamkan pekerjaannya, tanya nih gimana? Nah, yang diharamkan pekerjaannya apabila tidak punya wudu. Yang diharamkan pekerjaannya apabila tidak punya wudu. Ada 4. Ada 4. Boleh pakai titik 2. Sholat. Yang pertama sholat. Boleh pakai nomor, boleh juga enggak. Sholat dan tawaf. Sholat dan tawaf. Tawaf T-O atau T-H-O W-A-V-F. Tawaf. Dan menyentuh Al-Quran
dan menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yang terakhir, dan membawa Al-Quran. Sudah ya? Coba selanjutnya perempuan baca. Ayo perempuan. Mahiyal mar'atul ajnabiyah. Ayo. Ayo yang baca, bismillah. Terus yang lain? Kamil Maharim. Yang lain? Ayo, yang lain gecek. Ayo, yang lain singkat. Ayo singkat. Ya, terus next. Mata ya 10. Terus next lanjut. Ya yang lain. Ya terus maghrib next. Maghrib ayo. Ya, terus yang Isya lanjut. Ayo dua lagi nih, Isya subuh.
subuh. Ayo. Udah belum? Ayo cepet. Ya. Ya cukup. Ya, mahiyal mar'atul ajnabiyatu. Ma apa? Hiya itu. Al-mar'atul ajnabiyatu, al-mar'atu perempuan, al-ajnabiyatu asing. Bawahnya al-mar'atul ajnabiyatu, perempuan asing itu. Kalau udah di atas kayaknya nggak perlu ya. Hiya adalah, perempuan asing itu adalah, perempuan asing itu adalah allati yang laisat bukan laisat bukan allati yang laisat bukan minal maharimi dari mahram, min dari maharimi mahram. Kemudian bawahnya kam al maharimu atau kamil maharimu, berapa kam berapa? Kam berapa? Maharimu mahram itu berapa? Mahram itu bawahnya al maharimu mahram itu ihda asyarata, ada 11. Ihda asyarah itu 11. Ihda asyarah 11. Al maharimu mahram itu ihda asyarata, ada 11. Wahia adalah al-ummu, ibu. Al-ummu, ibu. Wal bintu, dan anak perempuan. Anak PR gitu aja. Wa dan bintu, al-bintu, anak perempuan. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Wal ammatu, bibi dari ayah, dan bibi dari ayah. Wal ammatu, bibi dari ayah. Wal khalatu, bibi dari ibu. Wal khalatu, dan bibi dari ibu. Wa bintul akhi, dan anaknya saudara laki, anak perempuannya saudara laki atau ponakan perempuan. Gimana anaknya artinya? Bisa anak perempuannya dari saudara laki, kalau mau disingkat ponakan perempuan dari saudara laki. Nggak disingkat itu, panjang itu. Kita punya abang, kita punya adik laki-laki, punya anak perempuan. Nah itu yang dimaksud, anak perempuan itu. Ponakan perempuan, anak perempuannya dari saudara laki, anak perempuannya dari saudara laki.
maafin kalau kepanjangan. Mungkin bisa di bawahnya gitu. Dikasih di sini nih, yang ada face panjang gede, ini taruh sini. Catatnya. Bintul ukhti, nah, tadi bintul akhi, anak perempuannya dari saudara laki. Kemudian wa bintul ukhti, anak perempuannya dari saudara perempuan. Wa bintul ukhti, dan anak perempuannya dari saudara perempuan, gitu. Anak perempuannya dari saudara perempuan. Kemudian wa zaujatul abi, ibu tiri, jadiin satu aja tuh. Wa zaujatul abi, ibu tiri. Zaujatul abi garis bawahi artinya ibu tiri. Artinya tuh istrinya bapak atau ibu tiri. Wa zaujatul ibni, apa namanya? Istri anak, apa namanya? Mantu perempuan. Mantu perempuan. Wa zaujatul ibni, mantu dan mantu perempuan. Wa bintu zaujah garis bawah itu bintu zaujah, bintu zaujati, anak tiri perempuan. Wa bintu zaujati, anak tiri perempuan. Wa ummu zaujati, dan ibu mertua. Ibu mertua. Kemudian mahiyal auratu. Ada yang ketinggalan nggak? Enggak, dikit. Gimana? Ada udah. Sudah. Kemudian mahiyal auratu, apa itu aurat? Al auratu aurat. Ma apa? Hiya itu, al auratu aurat. Al auratu aurat. Ma hiyal auratu, apa itu aurat? Kemudian auratur rajuli, auratu aurat ar-rajuli laki-laki. Auratur rajuli, auratnya laki-laki. Fi di, artinya fi di. As-salati, salat. Di salat atau di dalam salat. Ma baina itu garis bawah itu antara. Ma baina antara. Ma baina antara. Ma baina antara artinya antara. Fi sholati apa, Bang? Di as-sholati, salat. Atau di dalam salat. Ma baina antara as-surrati, pusar. Apa? Pusar. Warrukbati, dan dengkul. Rukbati, dengkul. Wa auratul mar'ati, dan auratnya perempuan. Auratu, dan auratnya al-mar'ati, perempuan. Dan auratnya perempuan jami'u, seluruh. Jami'u, seluruh. Badaniha, badannya. Seluruh badannya. Illa, kecuali
al-wajha, wajah, illa kecuali al-wajha, wajah, al-wajha, wajah, wal kaffaini dan telapak tangan, kecuali wajah, wal kaffaini dan telapak tangan. Mahiyal kiblatu, ada yang tinggalan? Mahiyal kiblatu, apa itu kiblat? Al kiblatu, kiblat. Terus bawahnya al kiblatu, kiblat itu hiya adalah. Mahiyal kiblatu, apa itu kiblat? Bawahnya al kiblatu, kiblat itu hiya adalah al ka'batu, Ka'bah, Ka'bah, al ka'batu, Ka'bah, al musyarrafatu, apa nih? Pondok. Al ka'batu, Ka'bah, al musyarrafatu yang mulia, al musyarrafatu yang mulia, al mawjudatu yang ada, al musyarrafatu yang mulia, al mawjudatu yang ada, di Makkah, Mekah. Jadi Mekah sama Ka'bah itu beda. Udah ya? Mata yadkhulu waktu zuhri, mata kapan? Mata artinya kapan? Mata kapan? Yadkhulu masuk. Mata kapan? Yadkhulu masuk. Waktu zuhri, waktu ya waktu artinya ya. Jadi serapan loh, bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab. Waktu az-zuhri, zuhur. Nggak usah diartiin dah tuh. Jadi kapan masuk waktu zuhur itu? Bawahnya yadkhulu waktu zuhri, masuk waktu zuhur itu min dari zawali, tergelincir, zawali, tergelincirnya, zawali, tergelincirnya, asyamsi, matahari, asyamsi, matahari, dari tergelincirnya matahari, ila sampai, an yazida bertambah, sampai bertambah, zillu bayangan, zillu artinya bayangan, kulli setiap, syai'in sesuatu, kulli setiap, syai'in sesuatu, kulli setiap, syai'in sesuatu, mithlahu sepertinya gitu. Oh? Al-mithli setiap sesuatu. Ya, sepertinya boleh. Sepertinya. Al-mithli. Oh, an-mithlihi. Beda. Ya, boleh dijadiin sepertinya. An-mithlihi dari sepertinya. An dari mithlihi sepertinya. Kemudian bawahnya ini kan sama. Ya. Mata yadkhulu waqtul asri. Udah enggak usah diartiin lagi.
asri ya, asri artinya asar. Mata udah di atas, yadkhulu udah di atas. Waktu ya waktu. Kemudian yadkhulu bawahnya langsung ya. Yadkhulu waktu asri, masuk waktu asar itu min dari khuruji keluar, khuruji keluarnya waktu zuhri, waktu zuhur, dari keluarnya waktu zuhur ila sampai gurubi syamsi, gurubi tenggelamnya, gurubi tenggelamnya, asyamsi matahari udah di atas tuh. Jadi waktu asar itu dari keluarnya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Kemudian lanjut, mata yadkhulu waqtul maghribi, kapan masuk waktu maghrib itu? Yadkhulu waqtul maghribi, masuk waktu maghrib itu min dari gurubi syamsi, gurubi tenggelamnya, asyamsi matahari, cepetan enggak? Min dari baik. Iya maghrib. Ini maghrib ini. Ulang ya. Yadkhulu waqtul maghribi, masuk waktu maghrib itu min dari gurubi tenggelamnya, asyamsi matahari. Udah? Ila sampai, dari tenggelamnya matahari sampai gurubi. Gurubi yang kedua tuh bisa dibilang hilangnya, jangan tenggelamnya, hilangnya. Jadi min gurubi syamsi, dari tenggelamnya matahari, ila sampai gurubi yang kedua, hilangnya. Asyafaqil ahmar, jadi satu tuh. Asyafaqil ahmar, garisin jadi satu. Udah? Asyafaqil ahmar, garisin jadi satu, artinya mega merah. Mega merah. Ada yang namanya mega? Mega merah. Pas ya. Kemudian isya nih, isya. Mata yadkhulu waktu isya, kapan masuk waktu isya itu? Yadkhulu waktu isya, masuk waktu isya itu min dari gurubis syafaqil ahmari. Apa? Hilangnya mega merah, gurubi hilangnya, asyafaqil ahmari mega merah, min gurubi dari hilangnya, asyafaqil ahmari mega merah, ila sampai tulu'il fajri, tulu'i terbitnya, al fajri fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian subuh. Mata yadkhulu waktu subhi, kapan masuk waktu subuh itu? Yadkhulu waktu subhi, masuk waktu subuh itu min dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, tulu'i terbit, al fajri fajar. Betulkan gak nih? Ila sampai tulu'i syamsi, tulu'i terbit, asyamsi matahari, sampai tulu'i terbit, asyamsi matahari, sampai terbitnya matahari.
sampai terbitnya matahari. Kemudian bawahnya ditambahin Maza apa yang benar kan maza? Taf'alu kamu lakukan. Idza apabila aradta kamu ingin tusalliya salat. Kemudian bawahnya idza apabila aradtu aku ingin. Idza apabila bawahnya nih idza apabila aradtu aku ingin an usalliya salat. Uazinu maka aku berazan. Tambahin maka aku berazan. Wa uqimu dan aku qomat. Jadi mengumandangkan azan dia juga mengumandangkan qomat. Dah sampai situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bahas dari yang tadi ditulis di buku tulis tuh, ya. Apa yang diharamkan pekerjaannya tanpa wudu, gitu ya. Apa yang diharamkan pekerjaannya apabila tidak punya wudu. Nah, yang diharamkan nih, yang tidak boleh. Yang tidak boleh dilakukan ketika kita tidak punya wudu, yang pertama sholat, haram nih, ya. Kita nggak punya wudu, maka ketika kita melaksanakan sholat, hukumnya haram. Itu sholat. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu di Ka'bah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Bertawaf tuh, mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Kemudian menyentuh Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Ini yang diharamkan apabila kita tidak punya wudu. Menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Nyentuh itu haram. Nyentuh, apalagi megang, apalagi membawa. Nah itu kalau kita tidak punya wudu, maka diharamkan. Kecuali kita baca biduni lams, tanpa menyentuh. Membaca tanpa menyentuh itu diperbolehkan bagi orang yang tidak punya wudu. Ini kita bicara orang yang tidak punya wudu, bukan orang yang punya hadas besar, beda lagi. Bagi orang yang tidak punya wudu, membaca Al-Quran itu boleh. Tapi menyentuh Al-Quran nggak boleh, apalagi membawanya. Itu bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi membaca Al-Quran boleh tanpa punya wudu. Juga ada apa bahasanya? Maklumat apa ya? Keputusan daripada para ulama tarim tuh, termasuk daripada HP. HP kan sekarang ada aplikasi Al-Quran, kan? Nah, kalau sudah buka aplikasi Al-Qurannya itu, maka itu seakan-akan sudah berubah menjadi Al-Quran. Menyentuh dan juga membawanya haram, harus punya wudu. Kalau aplikasinya dibuka, kan kalau aplikasinya dibuka kan itu sudah berbentuk Quran semua tuh, ya. Nah itu kalau kita menyentuhnya, termasuk membawanya, itu haram kalau kita tidak punya wudu. Nah ini apa bahasanya? Maklumat. Ijtima para ulama internasional itu, mereka mengatakan HP kalau aplikasi Al-Qurannya dibuka, maka haram bagi orang yang tidak punya wudu memegang, nyeprol gitu.
Nyeprol, mau baca Quran cerita nih, nyeprol, nah itu termasuk harus punya wudu. Dan juga membawanya, kecuali dikeluarin, nah itu diperbolehkan. Gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya apa yaitu perempuan yang asing? Perempuan yang asing itu adalah yang bukan daripada mahram. Mahram itu gampang ini. Mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Artinya kalau kita nikah sama dia haram hukumnya. Makanya berapa itu al-mahram itu? Ya, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 11. Nanti penjelasan lebih detailnya. Karena kita akan masuk ke juz 2. Ini juz pertama. Di sini 11. Yang pertama ibu. Ini haram untuk dinikahi. Nih, mahram itu adalah seseorang yang haram apabila dinikahi. Artinya kalau misalkan kita bersentuhan dengan mahram tersebut, wudu kita tidak batal. Apabila kita punya wudu, terus mahram tersebut punya wudu, bersentuhan, maka wudunya tidak ada yang batal. Itu mahram namanya. Jadi yang pertama ibu. Kalau yang perempuan berarti kebalikannya, gitu aja. Kalau yang laki kan ibu, perempuan kebalikannya berarti bapak, gitu. Yang pertama ibu. Yang kedua anak perempuan. Itu kalau kita bersentuhan anak perempuan ya. Kalau kita bersentuhan sama anak perempuan, anak kandung perempuan itu tidak batal. Nah, kalau yang perempuan berarti bersentuhan dengan anak yang laki. Juga saudara perempuan, adik perempuan ataupun kakak perempuan, itu kan saudara kita tuh. Adik kakak kita yang berjenis kelamin perempuan, kalau kita bersentuhan dengan dia tidak batal wudunya, atau disebut dengan mahram. Kalau perempuan berarti adik atau kakak yang laki-laki. Kalau kemudian tadi yang mana? Wal ammatu, sekarang yang bibi dari ayah. Apa bahasanya? Bahasa sini apa? Encing. Bibi dari ayah ataupun encing. Ayah kita punya adik perempuan, adik kandung ya, bukan adik ipar. Ayah kita punya adik kandung perempuan. Ayah kita punya kakak perempuan. Nah itu kalau kita bersentuhan dengan mereka nggak batal. Kita nggak bicara ini ya, nggak bicara adik ataupun kakak bapak kita yang ipar, bukan. Jadi kandung, saudara kandung bapak kita gitu. Kalau perempuan kita bersentuhan nggak batal yang laki. Kalau yang perempuan berarti bersentuhan dengan mamang kandung itu nggak batal dari saudara laki. Begitu juga wal khalatu dan bibi dari ibu, sama gambaran itu kayak tadi. Cuma kalau tadi dari jalur bapak, ini jalur ibu. Ya, ibu kita punya adik, punya kakak perempuan, kita bersentuhan nggak batal, kandung. Gitu juga yang perempuan, ibu kita punya adik ataupun kakak yang laki kandung, bersentuhan nggak batal. Kemudian wa bintul akhi, anak ribet jelasnya ya. Anak perempuan dari saudara laki atau ponakan perempuan. Jadi kita punya abang nih, kan saudara laki tuh, punya anak perempuan. Nah itu yang dimaksud. Kalau perempuan kita punya abang nih, punya anak laki-laki. Nah itu yang dimaksud. Gitu. Itu paham ya? Kemudian bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi kita punya adik perempuan, kita punya empok perempuan. Nah empok kita ataupun adik kita yang perempuan punya anak perempuan. Nah kalau bersentuhan sama dia nggak batal. Begitu juga yang perempuan punya adik ataupun punya empok perempuan, punya anak laki, bersentuhan nggak batal. Gitu ya? Paham ini, paham ya? Penjelasannya agak ini. Wa zaujatul abi,
ibu tiri atau bininya bapak. Jadi misalkan bapak kita lagi dalam keadaan single, kemudian nikah lagi. Nah kan dijadikan emak baru tuh. Nah, itu emak baru itu kita nggak batal kalau bersentuhan. Begitu juga kalau laki, kalau yang perempuan punya bapak baru, ya kan, nikah emak kita nikah sama bapak yang baru, kalau bersentuhan nggak batal. Wa zaujatul ibni, dan istrinya anak atau menantu. Ya, menantu. Kita punya mantu laki, itu nggak batal. Ya misalkan Pak RW Mukhtar Midin, ya kan, ama bininya Baldan nggak batal bersentuhan. Gitu. Mertua sama menantu nggak batal. Terus emaknya sebaliknya, kalau misalkan emaknya Baldan, emaknya si Harimendes itu, nah emaknya bininya Dini ketemu Baldan nggak batal. Gitu. Ummu zaujah, nah itu termasuk tuh ibunya bini kayak tadi tuh, ya kan, emaknya bini Baldan ketemu Baldan salaman nggak batal. Nah mereka ini yang disebut mahram. Mahram itu haram dinikahi. Berarti selain daripada ini boleh dinikahi. Contohnya apa? Sepupu. Ada sepupu yang cakep? Nggak, kalau ada yang sepupu yang cakep ente deketin. Jadi ya biasanya tuh Habib Arab itu kental tuh sama keluarga tuh. Jadi antara sepupu sama sepupu dijodohin gitu. Gitu. Masih kental gitu karena memang diperbolehkan. Gitu. Jadi jangan pakai dia saudara, kagak boleh dinikahi. Gitu. Makanya kan ada juga yang boleh dinikahi siapa? Ipar. Ya kan, makanya kan ada bahasa tuh turun ranjang, atau sekarang ada filmnya naik ranjang. Itu maksudnya kalau udah meninggal. Ya, itu kalau udah lakinya udah meninggal, terus kan kita sama bini sama mpok ipar ataupun sama adik ipar itu boleh nikah lagi. Boleh nikah apabila kalau misalkan abang kita ataupun adik kita yang laki-laki meninggal, dan syaratnya harus sama-sama mau. Gitu. Udah itu aja. Kemudian mahyam auratu, apa itu aurat? Aurat itu auratnya laki-laki di dalam sholat itu antara pusar dan juga dengkul. Dan auratnya perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah ini aurat, bukan hanya aurat di dalam sholat, tapi aurat yang dikatakan aurat tuh yaudah itu baik dia dalam keadaan sholat ataupun tidak. Jadi bagi kita nih yang alhamdulillah dikasih kekuatan, diberikan kesempatan sama Allah buat ngaji, ya, berusaha untuk menutup aurat. Kalau lagi main tutup aurat, kalau lagi ngumpul bareng kepila, ya kan, tutup aurat. Ya kitanya harus jadi contoh. Kita yang ngaji ini harus jadi contoh. Kalau bisa jangan ada lagi tuh celana pendek. Celana saya pendek semua lagi. Potong habis itu sambung, jadi lewatin dengkul dikit, nambel gitu. Apalagi Haji Fahru, udah gak pantas Haji Fahru celana pendek. Ya. Jadi kayak misalkan dimanapun, ya jangan pakai ngenak karena aduh ada penggereja lagi gitu. Misalkan kita ke villa, aduh kita penggereja lagi, jadi harus pakai celana panjang. Enggak, sama siapapun dari manapun, ya. Jadi jangan gegara siapa baru kita nutup aurat. Hah? Enggak, ini dicontoh aja gitu. Nanti kita buka ya.
Jadi aurat itu harus ditutup. Baik yang laki maupun yang perempuan. Juga yang perempuan berusaha untuk menutup aurat. Nutupnya juga jangan yang gaul gitu. Terkadang juga ada yang okem. Okem itu gimana? Dia pakai tangannya segini tapi pakai kerudung. Ada yang apa namanya? Pakaiannya sebetis tapi pakai kerudung. Nah, ini okem gitu namanya. Nah, itu kita berusaha untuk menutup aurat benar. Mana tadi? Itu tentang aurat. Kemudian tentang kiblat. Apa itu kiblat? Kiblat itu adalah Ka'bah yang mulia yang ada di Mekah. Itu kiblat. Kemudian ini ada nggak bahasnya? Di belakang. Kalau mau ngobrol di luar aja. Kemudian ini waktu sholat, Anda nggak bahas karena ini pembahasan ilmu dulu. Sebelum ada azan pakai speaker, sebelum ada jam atau jamnya jarang, itu pakai cahaya, pakai apa namanya matahari batasan itu. Jadi nggak dibahas gitu, karena sekarang udah canggih. Kemudian apa yang dilakukan apabila kamu ingin sholat? Kalau aku ingin sholat maka aku mengumandangkan azan dan juga qomat, minimal qomat. Ketika kita ingin sholat bukan pada waktunya, maksudnya udah lewat daripada waktu, itu minimal qomat. Sholat sendiri qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pelan aja, nggak usah sampai teriak. Teriak-teriak. Allahu Akbar. Pada saat kita ingin sholat nih. Gitu. Tapi jangan kalau di masjid kan udah ada yang qomat, jangan qomat lagi gitu. Ini kalau misalkan lagi dalam sholat sendiri. Kemudian kalau misalkan sholat berjamaah tapi bukan waktunya, nah, itu qomat tapi pelan. Sholat sendiri ya qomat pelan. Minimal itu harus mengumandangkan qomat. Cukup ya, ada pertanyaan? Cukup? Kemudian berikutnya nanti azan, qomat, baru masuk ke bab sholat. Cukup ya? Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ja'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lah wa la wazir salli ala Muhammadin nabiyyi wa ghfir li wa liwalidayya. Alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'matin. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.